Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Di akhir pekan ini saya sedikit berbagi terkait dengan salah satu buku. Ada begitu banyak bagian yang nanti saya share, saya bagikan. Saya berharap memberikan sedikit kontribusi. Buku ini cukup menarik, sehingga para penikmat buku, khususnya sarjana hukum atau calon sarjana hukum, sepantasnya biasanya mengoleksi buku tersebut. Memang era saat ini berbeda dengan era beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu orang belum mengenal dunia internet. Saya ada dalam posisi itu dan kemudian diwajibkan tugas-tugas itu harus dibuat didasarkan atas referensi buku. Sehingga biasanya orang yang terbitan atau selesai pendidikan 10, 15 atau 20 tahun kemarin memiliki koleksi buku yang cukup, sangat cukup, sangat banyak. Koleksi perpustakaan mini. Di era sekarang ini orang hanya kemudian menggantungkan diri pada internet, pada Google, pada YouTube. Hanya dengan mengetik kata kunci tertentu, seluruh informasi yang dibutuhkan langsung dapat dinikmati, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit, kompleks. Instan, sangat instan, hanya dengan hitungan detik. Tetapi kemudian kondisi-kondisi instan tersebut biasanya membentuk orang malas. Orang ada dalam posisi yang tidak memiliki soft skill yang handal, hanya mengandalkan YouTube, hanya mengandalkan Google, hanya dengan mengetik kata kunci tertentu seluruh informasi keluar. Nah, orang-orang seperti ini biasanya di tengah-tengah kondisi orang berlomba untuk kemudian maju, orang berlomba untuk siap dalam segala kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, orang-orang tersebut biasanya tidak cukup siap. Bahkan dalam dunia akademik pun ada banyak indikator yang memungkinkan orang-orang tersebut tidak siap. Tapi sudahlah, tiap-tiap orang masing-masing punya pilihan. Saya hanya kemudian menyoroti terkait dengan persoalan saat ini, di tengah-tengah kondisi pandemi, di tengah-tengah akhir pekan, di tengah-tengah kengerian ketika kita melihat kondisi yang makin hari makin ngeri, makin hari makin orang ada pada posisi yang benar-benar terjepit karena kondisi alam yang kita tidak tahu kapan kondisi ini benar-benar berhenti. Tetapi saya memberikan sedikit kontribusi dalam bidang pengetahuan ilmu hukum. Buku yang ditulis oleh Made Dharmaweda, terbitan tahun 1999. Judulnya Kronik dalam Penegakan Hukum. Ada 5 bagian dalam buku tersebut diurai. Di halaman 21 diurai kasus yang menimpa C.C. Tajudin. Kasus ini terjadi perampokan di Tol Jagorawi tahun 2015. Lalu kemudian ada beberapa catatan yang menarik dalam uraian ini. Saya tidak kemudian mengurai secara total, secara utuh. Tetapi dari pemberian judul saja sudah cukup menarik. Oleh Made Dharmaweda diberikan judul pada halaman 21 adalah penyiksaan tersangka dan hak asasi manusia. Kasus perampokan itu yang kemudian menjadi sorotan. Kasusnya C.C. Tajudin, perampokan yang dilakukan oleh C.C. Tajudin pada 2015. Nah, ada beberapa hal yang menarik. Pertama adalah awalnya C.C. Tajudin ini dia adalah seorang saksi korban, lalu kemudian statusnya berubah menjadi seorang tersangka. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kemudian seperti itu aturan norma hukum yang berlaku di negara ini? Apakah orang yang tadinya saksi korban dapat berubah statusnya menjadi tersangka? Kita akan sedikit membahas terkait persoalan itu.
Di halaman 22 ada beberapa penegasan yang diberikan. Pertama, penegasan di pasal 52 KUHP. Kalau di pasal 52 KUHP ditegaskan tentang keterangan secara bebas. Keterangan yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa di hadapan penyidik atau hakim dalam tahapan penyidikan atau dalam tahapan pengadilan pemberian keterangan itu dilakukan secara bebas. Bebas dalam artian bebas yang ada dalam suasana yang dituduhkan. Jadi ketika dia didakwa melakukan proses perampokan, kebebasannya terhadap seluruh pengetahuan yang berhubungan dengan perampokan tersebut. Bebas tidak berarti kebebasan improvisasi diberikan secara utuh kepadanya. Bebas sebebas-bebasnya tidak, tetapi kebebasan terbatas. Tetapi seyogianya pemberian keterangan itu diberikan secara bebas. Jadi jangan kemudian begini, pemberian keterangan itu didasarkan atas paksaan. Jadi salah satu alat bukti dalam hukum pidana adalah keterangan terdakwa. Yang disasar adalah pengakuan dari terdakwa. Tidak boleh. Tidak boleh. Seyogianya setiap keterangan yang diberikan oleh tersangka terdakwa dilakukan secara bebas. Lalu penegasan juga ada di pasal 54 dari KUHP. Di dalam pasal 54 KUHP diberikan penegasan bahwa dalam seluruh tingkatan pemeriksaan, seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum. Wajib didampingi oleh penasihat hukum. Ini harus dijalankan dalam seluruh proses penetapan. Jangan sampai kemudian dalam satu tahapan penasihat hukum dianggap menghalang-halangi. Tidak boleh. Pasal 54 memberikan penegasan. Penasihat hukum hadir dalam kepentingan tersangka terdakwa. Ada hak-hak tersangka terdakwa yang harus terlindungi di sana. Sehingga seyogianya, sepantasnya seorang penasihat hukum hadir dalam setiap proses pemeriksaan. Ini ditegaskan dalam pasal 54 dari uraian buku Made Dharma tersebut. Nah, yang cukup menarik adalah penegasan terhadap adanya penyiksaan tersangka. Karena ending dari kasus ini adalah ternyata tersangka meninggal dunia. Meninggal dunia pada proses pentahapan penyidikan. Ada pada tahapan penyidikan, lalu tersangka meninggal dunia. Bisa dibayangkan. Mungkin saja kondisi ini pernah terjadi di seputaran kita. Seyogianya tidak boleh terjadi. Proses, kalau kemudian ada asumsi, kalau kemudian ada dugaan tindak pidana, ada dugaan seseorang melakukan tindak pidana, bukankah ada asas praduga tak bersalah? Seorang yang melakukan tindak pidana, bahkan seseorang yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana pun dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Jadi bisa dibayangkan kalau orang yang tidak bersalah kemudian dilakukan proses penyiksaan. Sepatutnya tidak dapat terjadi karena kita tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Nah, yang cukup menarik adalah tentang penetapan tersangka. Penetapan tersangka dari perkara tadi. Kalau dulu penetapan tersangka bukan merupakan objek dari gugatan pra-peradilan, tetapi hari ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, penetapan tersangka menjadi objek dari gugatan pra-peradilan. Nah, jadi apa itu tersangka? Tersangka dalam pasal 1 angka 14 KUHP disebutkan bahwa seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan bukti permulaan. Bukti permulaan ini cukup ambigu. Maksudnya seperti apa? Lalu kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 21/2014 tersebut, yang dimaksud dengan bukti permulaan tersebut berdasarkan pasal 1 angka 14 adalah minimal 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Dalam tindak pidana umum biasanya penyidik membutuhkan
keterangan saksi. Satu keterangan saksi, bukti tertulis, bukti surat. Dua, sudah ada 2 alat bukti cukup. Biasanya juga ditambah dengan keterangan ahli. Saksi ahli dimasukkan dalam proses pemeriksaan. Sehingga dengan 3 alat bukti tersebut dimungkinkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana statusnya berubah menjadi tersangka. Tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 21/2014, tidak hanya 2 alat bukti. Tidak cukup dengan 2 alat bukti. Tetapi seorang yang diduga melakukan tindak pidana sudah harus diambil keterangannya, sudah harus diperiksa. Lalu kemudian berdasarkan atas kesimpulan-kesimpulan 2 alat bukti atau 3 alat bukti tadi sebagaimana uraian saya, ditambah dengan keterangan orang yang diduga melakukan tindak pidana, orang tersebut dapat ditetapkan tersangkanya, dapat ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Nah, kita tidak punya cara lain untuk membatalkan penetapan tersangka. Satu-satunya cara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Dengan mengajukan gugatan pra-peradilan, sebagaimana kasus Budi Gunawan kemarin yang kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka. Penetapan tersangka hari ini menjadi salah satu objek gugatan pra-peradilan. Nah, di negara yang berdasarkan atas hukum ini sepantasnya setiap orang, siapapun dia, apakah perseorangan, apakah kelembagaan, seyogianya harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Harus tunduk. Begitu banyak norma hukum yang menjadi acuan dalam pengambilan setiap keputusan. Tidak boleh penetapan tersangka itu didasarkan atas pendapat subjektif. Tidak boleh. Setiap proses penetapan tersangka yang didasarkan atas pendapat subjektif akan melahirkan subjektivitas. Orang akan dirugikan dan pasti ada yang diuntungkan dalam kondisi seperti ini. Tetapi ketika menggunakan aturan yang berlaku akan melahirkan satu penetapan tersangka yang objektif. Satu penetapan tersangka yang objektif tidak punya cukup celah untuk kemudian digugat dalam peradilan. Tidak punya cukup celah, tetapi kemudian ketika penetapan tersangka didasarkan atas subjektivitas, tidak didasarkan atas ego kelembagaan atau alasan apapun, maka orang dapat kemudian melakukan pengujian lebih lanjut melalui lembaga pra-peradilan. Saya berharap kemudian ini dapat menjadi catatan penting, dapat menjadikan catatan penting terhadap kita semua, bahwa di negara yang berdasarkan atas hukum ini ada begitu banyak deretan-deretan hukum yang mengatur kita untuk patuh atasnya tanpa punya pilihan lain. Sepantasnya kita patuh terhadap aturan hukum yang sudah berlaku, siapapun dia, tanpa kecuali, sehingga kita benar-benar menjadi warga negara yang baik. Saya berharap benar-benar memberikan kontribusi yang tepat terhadap setiap kita sebagai warga negara, apakah individu, apakah kelembagaan, dapat memberikan catatan tambahan pengetahuan sehingga benar-benar memberikan kontribusi. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kolom komentar, melalui email. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada usul saran terkait hal apa yang penting untuk dibahas lebih lanjut, mungkin dapat membuat catatan dalam kolom komentar, mengirim kepada saya. Nanti kemudian saya akan mempertimbangkannya, mempersiapkan materinya, dan mendistribusikan melalui channel ini. Ada masih banyak hal yang bisa akan saya urai melalui salah satu buku ini. Ada banyak hal yang cukup memiliki relevan yang cukup pada saat ini, sehingga benar-benar memberikan kita kontribusi, tambahan referensi dalam ilmu pengetahuan kita. Sekian dari saya, salam hormat.